warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kerap memberikan ujian kepada seorang hamba sebagai tanda atau bentuk rasa cinta dari Allah kepada hambanya. Namun terkadang ujian yang hadir hinggap di hidup kita terasa begitu berat. Saat inilah Allah ingin melihat seberapa tangguh dan juga kuat, seberapa besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba. Mbak, validasi. Kamu serius nggak sih sama omongan kamu ingin menjadi hamba yang mencintai dan dicintai Allah? Nah, ujiannya mulai hadir. Hadir dan itu saya tulis di dalam novel. Perlu saya ceritain ya? Sedikit mungkin boleh ya, di spill sedikit nih. Ya, jadi intinya saya diperkenalkan, dijodohkan gitu ya sama orang tua saya. Dijodohkan dengan seseorang laki-laki yang katanya seorang yang solih gitu ya. Tapi ini udah berkeluarga. Itulah saya kalau misalkan bersikap seperti orang yang tidak berusaha ingin menjadi hamba yang mencintai dicintai Allah, saya bisa aja langsung nolak, kabur, marah. Tapi saya nggak melakukan itu gitu. Saya nanya dulu ya Bi sama Allah. Saya mau nanya Allah maunya gimana sih buat saya. Karena apa yang Allah pilihin buat saya pasti yang paling baik. Nah itulah. Akhirnya yang terjadi harus terjadi. Akhirnya dinikahkan gitu. Dan dalam perjalanannya itu luar biasa. Yang saya pikir saat itu buat apa ya saya masih melanjutkan hidup kalau seberat ini gitu, apa mati lebih bisa dihadapi dibandingkan ini, sampai ke tahapan itu Mbak. Sampai akhirnya saya pengen ralat deh visi misi saya ya Allah. Kalau pengen jadi hamba yang mencintai dan dicintai Allah itu seberat ini, mendingan jadi orang biasa aja lah, yang nggak cinta-cinta amat sama Allah, yang nggak perlu pengen caper di hadapan Allah, nggak perlu gitu, pengen jadi biasa-biasa aja. Tapi ternyata justru di saat saya menyerah gitu ya, yang tadinya semua kebaikan maha baiknya Allah tertutupi dengan rasa sedih yang luar biasa, rasa nelangsa yang benar-benar mematikan hati itu, sampai akhirnya bisa menerima itu semua, mata tuh seperti terbuka gitu ya. Ternyata kebaikan Allah di tengah semua ujian yang mendera saya banyak kan gitu, yang sebelumnya seperti tertutupi gitu. Disitulah akhirnya saya bisa menemukan bagaimana cara Allah mencintai. Masya Allah, jadi sempat ingin menjauh begitu ya Mbak ya. Nah tapi Mbak, ini berarti adalah kisah nyata yang dialami oleh Mbak Ibah. Bagaimana sih Mbak akhirnya dari kisah nyata Mbak Ibah ini kemudian sampai sekarang ini berhasil menjadi satu cerita dijadikan film gitu, perjalanan pembuktian cinta. Bagaimana perjalanannya Mbak? Ya, jadi sekarang saya udah nikah lagi nih ya, langsung ke ujung. Suami saya yang sekarang ini seorang trainer ya dari sebuah training namanya Pola Pertolongan Allah, PPA Institute. Nah, jadi setiap kali beliau dengar curhatan orang gitu ya, konsultasi atau saat menyampaikan training, banyak sekali inspirasi yang diambil dari kisah saya. Sampai beliau bilang gini, kayaknya sayang banget cerita kamu kalau gak dibiarkan hilang begitu saja bersama kamu kalau kamu mati gitu. Padahal hikmahnya banyak loh, bisa nguatin orang. Saya yang saat itu skeptis, buat apa sih cerita kayak gini, ceritain gitu ya. Ya selain karena kayaknya kayak gini lebih baik diumpetin, nah orang nggak usah tahu. Di situ, tapi suami tetap dorong, saya tetap nggak mau. Sampai suatu hari ada seorang ustadz yang mengingatkan saya kalau sekarang ini udah bukan zamannya lagi seorang penghafal Quran, cuman hafal, bisa lanjutin ayat ini, bisa nemuin ayat ini di sebelah mana. Udah nggak zamannya. Sekarang zamannya penghafal Quran itu menulis. Tuliskan apa yang kamu alami, apa yang kamu dapatkan, pengalaman yang kamu dapatkan saat kamu membersamai Al-Quran. Saat bagaimana Al-Quran membuat kamu jatuh cinta. Tulis, sebarkan ke sebanyak mungkin orang. Kalau banyak orang akhirnya comeback to Allah, comeback to Quran lewat tulisan kamu, itu pahala jariyah sampai kamu meninggal. Di situ saya merinding, iya ya, kenapa nggak saya coba tulisin pengalaman saya ini dalam bentuk tulisan yang akhirnya bisa jadi manfaat buat orang lain, buat saya juga terutama. Akhirnya di situ akhirnya saya menulis. Dan akhirnya saya juga nggak nyangka sih kok bisa sampai ke jadi film ya. Iya. Langsung saja kalau kita tanyakan kepada Mas Riko ya, selaku produser dari film Perjalanan Pembuktian Cinta ini. Tapi sebelumnya Mas Riko, sebenarnya nilai atau pesan-pesan apa sih yang berusaha disampaikan kepada masyarakat dari film ini? Ya, terima kasih Mbak Indi. Jadi memang
Film ini itu kita tulis berdasarkan kisah nyatanya Mbak Ibah gitu ya. Dan setelah kita baca, wah ternyata menarik sekali gitu ya. Terutama terkait dengan keikhlasan dalam menjalani setiap episode kehidupan dan percayanya dia terhadap Allah gitu ya. Itu sebuah seperti koin mata uang yang bersisian gitu. Orang yang ikhlas di satu sisi dan di sisi lain percaya sama Allah. Dan ternyata kalau bahasanya ini, itu yang mempunyai kekuatan tidak hanya bagi orang itu, tapi ternyata setelah itu bisa memberikan inspirasi bagi yang baca novel termasuk saya gitu. Dan kita ingin membagikan ini kepada banyak orang. Jadi niatnya adalah ingin agar sebanyak orang mendapatkan insight, inspirasi, sekaligus mendapatkan semangat. Karena biasanya orang-orang yang di luar sana melihat dan mendengar masalah saja, mengalami masalah. Tetapi dengan membaca novel sekaligus menonton filmnya, insya Allah yang akan tayang di 7 Maret itu bisa dapat kekuatan lagi insya Allah, dan bersemangat lagi bahwa ya Allah ternyata Engkau tuh masih ada dan saya percaya padamu. Ya, seperti itu. Oke. Mas Riko, tapi tantangannya apa sih Mas dalam pembuatan film ini? Terutama ini kan sebenarnya benar-benar kisah nyata ya yang memang terjadi kepada Mbak Ibah. Bagaimana mengemasnya supaya bisa mudah diterima oleh masyarakat dan juga tentunya menarik? Pasti. Jadi memang ceritanya Mbak Ibah ini di novel cukup banyak gitu ya, dan ternyata setelah saya mendapatkan cerita langsung tidak hanya itu saja gitu. Jadi kita harus bagaimana meramu supaya cerita ini bisa cukup waktunya, tidak selama itu, tetapi juga menjadi sesuatu yang menarik gitu. Dan inilah kita mencari penulis naskah yang tepat, dan akhirnya ketemu Mas Ali Gifari gitu, dan juga akhirnya ketemu dengan teman-teman dari FMM Studios. Jadi teman-teman FMM, ada Mas Amrul Umami selaku sutradara, kita temuin, dan akhirnya alhamdulillah jadilah sebuah kisah yang memang diadaptasi dari cerita nyata, tapi ada bumbu-bumbu sedikit gitu ya untuk kepentingan film, dan akhirnya jadilah film yang insya Allah bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Oke, nah kalau gitu saya ingin tanya juga ke Mas Amrul Umami nih, Mas. Ini kan karena merupakan kisah nyata, bagaimana sih cara adaptasi gitu ya dari tokoh-tokoh di kisah nyata itu menjadi sebuah karakter di film layar lebar nih, Mas? Iya, pertama sangat sulit sebenarnya mengadaptasi dari novel, bahkan dari kisah nyata juga. Makanya saat itu kita melakukan proses screen test dari beberapa talent yang ada gitu, kita coba apakah cocok dengan karakternya. Karena dalam film itu mereka itu terpanggil ya. Jadi si orang yang memerankan ini harus terpanggil dan bisa menghidupkan si karakter itu seperti aslinya gitu. Makanya alhamdulillah kita juga menemukan talent-talent yang menurut kami sangat cocok dan sangat representatif dari tokoh tersebut. Yang memerankan adalah Dea Anissa yang memerankan tokoh Fatia, yaitu Mbak Nusaibah ini. Terus ada Teguh Rian yang memerankan Rehan, dan ada juga kita melibatkan aktor-aktor senior seperti Om Yayu Unru, almarhum, Om Doni Damara, Mbak Elma Tiana, dan Chan Kelvin. Ada juga komika-komika untuk menyegarkan film itu, Zawinur dan Ananta Rispo. Oh, tetap ada bumbu-bumbu. Iya, biar seru filmnya. Biar seru. Waduh, ini menarik sekali nih, Mas. Tapi informasi juga kalau yang saya tahu nih, film ini juga sudah sempat dipertontonkan ke sejumlah masyarakat gitu ya. Gimana nih respon dari masyarakat yang sudah menonton film Perjalanan Pembuktian Cinta ini? Kalau satu kata itu banjir air mata. Wah, tadi katanya udah komedi, tapi banjir air mata juga ya. Jadi emang awalannya tuh ringan, tapi lama-lama tuh jadi deep gitu filmnya. Karena memang yang kita angkat seperti yang tadi Mbak Nusaibah bilang,
Yang kita angkat bukan cintaan antara dua manusia, tapi cinta kita kepada Rob gitu, sang pencipta kita gitu. Jadi emang deep. Jadi film ini tuh bisa menjadi cerminan juga untuk penontonnya. Wah, ternyata gue kayak gini. Dan makanya mereka tuh rata-rata yang habis nonton tuh pasti menangis, pasti sedih, kayak ngelihat diri sendiri gitu, refleksi diri gitu. Karena relate ya. Karena relate. Yang dicoba nggak cuma Mbak Ibah, tapi saya, Iya, mungkin Mas betul. Amro, Mas Riko, semua kita semua Iya. ada ujiannya masing-masing. Betul. Oke, menarik sekali ya ini untuk disaksikan nantinya. Nah, tapi Mbak Ibah, ada nggak Mbak pesan khusus nih dari Mbak Ibah selaku sebenarnya mungkin tokoh utama begitu ya di kehidupan atau kisah nyatanya yang juga merupakan penulis novel kepada masyarakat di luar sana? Apa nih Mbak? Pesan utamanya. Jadi pesan utama yang ingin saya sampaikan ya di novel, keimanan kita itu nggak akan disia-siakan sama Allah. Kita yakin sama Allah, kita mungkin nggak tahu apa Allah melihat kita gitu ya, melihat keimanan kita gitu. Tapi yakin deh, kalau kita yakin sama Allah, Allah melihat sampai ke yang paling nggak terlihat gitu ya, sampai ke sudut hati Allah lihat. Semakin kita jujur dengan keimanan kita ya, kita akan temukan pada akhirnya bagaimana cara Allah mencintai, bagaimana cara Allah menguatkan kita, dan makin kita kuatkan perjalanan yang mungkin nggak mudah gitu ya, mungkin nggak mudah tapi pasti ujungnya selalu indah. Ujungnya akan selalu indah. Tidak mudah tapi ujungnya akan selalu indah. Kalau dari Mas Riko, gimana nih Mas pesan-pesannya? Masyarakat Indonesia yang saya hormati, saya cintai semuanya, mohon doanya dan mohon restu. Tanggal 7 Maret, film Perjalanan Pembuktian Cinta akan rilis di seluruh bioskop di Indonesia. Mudah-mudahan semuanya berkenan untuk bisa nonton gitu ya, karena ini juga sekali lagi film yang akan menguatkan, dan sekali lagi ini tidak hanya sekedar menjadi film yang sebuah tontonan, tetapi juga akan menguatkan kita semua. Dan yang kedua, ini bukan sekedar film yang membawa nama agama, film Islami, tapi bisa dinikmati oleh semua kalangan, semua agama. Karena film ini adalah film yang mengajarkan hal-hal yang universal tentang kebaikan itu sendiri. Dan mohon doanya mudah-mudahan bisa memberi manfaat, dan insya Allah di Ramadan nanti bisa menjadi peneman bagi masyarakat Indonesia sebagai teman saat puasa, saat Ramadan. Mari kita tonton di bioskop. Baik. Nah, jadi kalau dari tadi obrolan kita memang ternyata ujian dari Allah yang mungkin pada saat kita sedang menjalaninya terasa buruk, tapi ternyata merupakan perjalanan yang indah begitu ya pada akhirnya, Masya Allah.